tadi jadi ketinggalan bis kan? Apa mereka itu yang disebut bismania? Kalau menurut saya ya, bismania itu suatu hobi yang jarang diminati orang. Orang juga belum banyak yang tahu hobi itu apa, hobi ini itu apa. Suatu komunitas yang digemarinya untuk foto-foto bis di terminal maupun di tol, Bang. Bismania itu menurut gua cuma kerumpulan orang-orang gabut sih yang ada di pinggir jalan yang suka sama bis. Ya sebenarnya sih kalau misalnya kita selama hunting di pinggir jalan tuh harus safety, jangan terlalu dekat dengan jalanan. Gue dulu pernah ngeliat tuh dia sampai turun ke tol ya, Bang, foto-foto demi foto satu bis doang. Kalau menurut gua sih itu kelakuan kayak gitu ya ngebahayain orang banget. Dia di pinggir jalan gitu teriak-teriakan sama bis. Takutnya bukan apa ya, kecelakaan buat mereka juga kan, bisa keserempet sama bis itu kan. Kenapa? Terus kan yang disalahin bisnya juga gitu. Jadi, itu yang namanya bismania. Ternyata ada banyak tanggapan buruk tentang bismania. Mbaknya kenapa? Tuh mas, tadi saya ketinggalan bis. Oh, alah ya. Masnya siapa ya? Saya Bayu dari Bismania. Bismania itu apa? Komunitas pecinta bis, Mbak. Oh, yang suka sama bis itu ya? Iya, bener. Saya boleh tanya-tanya tentang Bismania? Boleh? Ayo. Bismania itu, kalau dari saya sendiri, pendapat saya dan pengamatan saya, Bismania kan terdiri dari dua kata. Ini 4 ya, 2 berarti ya. Bis dan mania. Bis ini kan objek transportasi yang bergerak di darat yang dengan fungsinya mengangkut penumpang lebih dari satu. Supir, kru, dan penumpang sih lebih tepatnya. Nah, kalau mania ini adalah kan suatu individu atau kelompok yang fanatik terhadap suatu hal. Contohnya kan ada Jackmania, fanatik sama salah satu tim sepak bola. Nah, kalau ini namanya Bismania, jadi suatu kelompok yang fanatik terhadap bis. Bismania Community lebih tepatnya organisasi daripada individu-individu yang tadi saya sebutkan, para mania-mania yang hobi terhadap bis ini ya, baik itu secara tampilan, secara mesin, chassis. Jadi Bismania Community ini kalau menurut saya bukan sekedar sebuah organisasi, tapi lebih sekedar dari keluarga yang sehobi dengan saya gitu. Untuk kegiatan kita sebenarnya banyak. Ruang lingkupnya contoh seperti kopdar di berbagai tempat, terminal misalnya, lalu ada kunjungan perusahaan, lebih tepatnya perusahaan otobis. Tapi bisa juga ke perusahaan manufacturing, serta acara-acara kegiatan sosial yang emang berkaitan dengan organisasi gitu, seperti bakti sosial, kita ngajak jalan-jalan dengan bis panti asuhan gitu ya, para anak yatim anak piatu, juga ada jambore nasional. Jadi kita keluarga seluruh Indonesia kita kumpul satu tempat, kita ngadain acara namanya jambore. Untuk tanggapan buruk ya ada beberapa oknum lah saya nyebutnya ya, yang menggunakan nama baik Bismania sudah dikenal baik oleh pemerintah, karena kita punya SK Kemenkumham juga ya, jadi kita organisasi resmi yang menganggap Bismania itu adalah alat untuk mengambil keuntungan pribadi. Contoh, ada kru yang dekat dengan Bismania, PO yang dekat Bismania. Nah, menggunakan nama kita untuk bisa naik bis dengan gratis. Kita dididik, diberikan suatu edukasi, etika, bagaimana tata cara hunting yang baik bila di dalam ruang lingkup bis, contohnya terminal. Untuk teman-teman yang di pinggir tol ini sebenarnya dari kita sangat-sangat melarang untuk siapapun pihak itu, nggak hanya Bismania, semua pihak pun jangan sampai untuk melakukan hal yang di luar peraturan regulasi istilahnya. Untuk para Bismania di luar mungkin yang belum tergabung ya karena belum terbiasa, belum bisa ngikuti aturan kita, karena kita punya ruang lingkup dan mungkin mereka ingin bebas tanpa ruang lingkup. Nah, cuman kita bukan anggap ruang lingkup kita ini mempersulit hobi kalian, mempersulit ruang gerak kalian. Kita hanya ingin kita
sebagai Bismania, sebagai kita nggak tahu cuman bis aja. Ya untuk edukasi buat teman-teman yang pengen tahu ya kita berikan di Kopdar atau ada sesi-sesi diskusi gitu, sebuah forum kadang kita lakukan secara formal gitu. Nah, momen-momennya seperti itu. Loh, ini Mas yang kemarin hunting di pinggir jalan itu ya? Mbak siapa ya? Saya yang waktu itu nabrak Mas, maaf ya. Oh ya nggak apa-apa. Masnya Bismania ya? Ya boleh dibilang gitu sih. Sering hunting di sini. Saya boleh tanya-tanya tentang Bismania nggak? Boleh, tapi tempatnya di tempat yang aja di sini. Oke, di mana? Di sebelah sana aja. Gue kan dari kecil emang senang naik bis ya. Terus ya mungkin lama-kelamaan gue seneng sama Bismania juga. Gue kalau dulu sih ya sebelum zaman kenal touring paling foto-foto bis doang di terminal sama teman. Terus kalau sekarang paling ya touring doang sih kegiatan gue. Karena gue dari dulu mungkin asik ini ya, asik non resmi aja. Jadi gue kayak nggak mau bawa nama-nama yang resmi gitulah. Takutnya gue bermasalah kan, gue bawa nama baik Bismania yang resmi. Jadi gue nggak mau aja. Pandangan buruk semua orang pasti pernah ya. Tapi gue nganggep pandangan buruk itu kayak gimana ya? Namanya orang kan mungkin belum tahu hobi kita kayak gimana. Nah dari situ kita kasih tahu manfaat hobi kita tuh ngapain aja. Yang mungkin bisa merubah sikap orang itu jadi anggapnya hobinya tuh bermanfaat gitu. Karena gue tuh di Bismania juga ada manfaatnya. Jadi nggak sekedar kayak apa ya, kayak ngapain sih, kayak nggak jelas gitu. Ternyata ada banyak kegiatan yang dilakukan Bismania. Salah satunya ada seorang Bismania yang memanfaatkan hobinya untuk menghasilkan suatu karya. Seperti Angga yang memiliki kemampuan untuk membuat miniatur bis dari seni melipat kertas atau papercraft. Awal mulanya sih saya waktu itu kelas 9 SMP. Pertama itu saya bikin ya iseng-iseng gabut, ngilangin jenuh, ngilangin stres, ngisi waktu luang lah, pokoknya begitu. Terus nggak tau-taunya ada yang minat, ya udah saya gelutin, set, jadi dan akhirnya banyak yang mesen juga. Alhamdulillah sekarang jadi kerjaan sampingan. Kalau papercraft biasanya sih pertamanya desain dulu, desain polanya, PO apa yang mau digambar, PO apa yang mau dikerjain, PO apa yang mau dibuatkan pesanannya. Terus yang kedua itu kita cetak pakai kertas ukuran A3. Setelah cetak kita gunting, rakit, lipat, lem, ikutin pola yang udah kita buat tadi di desain. Tinggal dikasih mika, selesai. Kalau itu yang untuk dijual biasanya buat pajangan pakainya mika. Kalau yang buat kopdar segala itu biasanya papercraftnya aja. Kesulitan pertama sih mungkin pertama waktu luang. Karena kalau bikin papercraft itu pertama kali waktu yang harus kita miliki. Jadi bikin papercraft itu harus santai, nggak boleh di uber. Besok selesai, nggak bisa. Kalau bikin full handmade itu harus pakai hati. Jadi ya harus pakai perasaan, jadi hasilnya juga bagus. Kan kalau Bismania dari bus itu bisa memunculkan ide, misalkan kayak saya contoh bikin papercraft, jadi dari hobi itu jadi penghasilan, jadi uang. Terus ada teman saya lagi yang bikin miniatur full interior, ada rodanya, bisa nyala, itu kayak asli. Jadi orang bilang cuma gabut-gabut biasa mah ya cuma nggak tahu kitanya aja gitu, kitanya gimana, nggak tahu-taunya kita punya penghasilan. Oh, ternyata itu yang namanya Bismania. Bismania resmi dan yang tidak resmi, ternyata keduanya punya kegiatan yang positif dan bermanfaat. Bukan sekedar hunting foto bis di pinggir jalan aja.